mahasiswa, kita ketemu lagi pada pertemuan yang ke-14 pada perkuliahan mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Jangan lupa isi daftar hadir disiapkan. Oke, kita mulai saja perkuliahannya. Pada pertemuan yang ke-14 ini, kita akan membahas tentang organisasi multinasional. Pada perkuliahan ini, pada bab ini, itu diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan akhir, yaitu mampu memahami, menguraikan, dan menjelaskan konsep dan kerangka kerja IRM, Enterprise Risk Management, serta pentingnya dalam mengelola risiko agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oke, sudah siap semua ya? Kita mulai. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan atau hal-hal yang mempengaruhi berkembang dan tidaknya organisasi multi internasional ini? Yang pertama adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu variabel yang penting yang mempengaruhi perusahaan multinasional. Sebagai perusahaan multinasional akan beroperasi di banyak negara dan harus siap menghadapi perbedaan budaya tersebut. Karena budaya merujuk pada nilai-nilai, pada asumsi dan norma perilaku yang berkaitan dengan karakter nasional dan regional yang ada, yang mempunyai hubungan yang penting dengan pengendalian manajemen. Jadi secara sistem perencanaan dan sistem pengendalian akan lebih efektif di dalam budaya yang berbeda. Itu yang harus dipersiapkan oleh para manajer perusahaan multinasional yang berkaitan dengan budaya. Kemudian apa yang mempengaruhi lagi terhadap perusahaan multinasional itu? Yang kedua adalah harga transfer. Kenapa harga transfer ini mempengaruhi berkembang tidaknya perusahaan multinasional atau perusahaan multinasional harus hal-hal penting seperti harga transfer ini harus sangat diperhatikan karena harga transfer untuk barang dan jasa dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Jadi harga transfer ini sangat mempengaruhi manajemen operasi, sangat mempengaruhi pengendalian manajemen operasi. Dan itu merupakan salah satu perbedaan besar. Dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya, yaitu seperti perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian devisa, akumulasi dana, dan joint adventure. Jadi dalam operasi luar negeri itu pajak di setiap daerah, di setiap negara itu akan berbeda. Demikian juga tentang peraturan pemerintahnya. Kemudian besaran tarifnya, kemudian terkait dengan pengendalian devisa dan akumulasi dana, serta peraturan tentang joint venture, ini berbeda. Kemudian selain itu, ada juga pertimbangan hukum yang bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan tindakan menghindari pajak penghasilan di negara tersebut.
Ini justru yang sering terjadi. Jadi perlu kehati-hatian bagi pengelola perusahaan atau organisasi multinasional, jangan sampai melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan menghindari pajak. Ini kenapa? Karena setiap negara besaran pajaknya akan berbeda dan itu mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Hal lain yang mempengaruhi perusahaan multi internasional adalah nilai tukar mata uang. Nilai tukar ini adalah harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang yang lain. Ini pengaruhnya sangat besar karena akan menyangkut nilai. Arus kas perusahaan multinasional didominasikan dalam beberapa mata uang, di mana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai mata uang dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Nilai tukar yang biasa ditawarkan disebut nilai tukar nominal. Variasi ini mempersulit masalah pengukuran kinerja anak perusahaan dan manajernya. Lebih spesifik lagi, perusahaan multinasional memiliki exposure akibat translasi, transaksi dan ekonomi perubahan nilai tukar yang implikasinya kepada perancangan sistem pengendalian. Di sini nilai tukar mata uang ini sangat dinamis perkembangannya, sehingga menjadi perhatian penting bagi pengelola perusahaan multi internasional. Oke, kita lanjut. Berikut ini akan kami bahas tentang salah satu perusahaan multinasional, yaitu Xerox Corporation, salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di dunia. Raghunandan Shah Sunset yang merupakan kontroler perusahaan Xerox menjelaskan bahwa proses Xerox mengalami sengatan dan frustasi yang disebabkan oleh dua topik yang sangat sensitif bagi banyak perusahaan global, yaitu tentang harga transfer multinasional dan perdagangan valuta. Sehingga Shah mengatakan, tidak ada perbedaan proses yang nyata antara sistem harga transfer internasional dan domestik kita. Masalah besar yang timbul bagaimanapun adalah jauh lebih besar bagi internasional. Harga transfer dan penggunaan nilai tukar uang tidak merupakan masalah bagi kita. Saya mengelola proses dan menyelesaikan potensi-potensi konflik dengan sangat cepat seiring dengan pengoperasian yang dipandu secara jelas dan sederhana. Shah juga lebih lanjut mengilustrasikan hal-hal yang lebih spesifik dari masing-masing sistem. Kemudian pengaruh lain yang terkait dengan perusahaan multinasional adalah harga transfer. Seperti disampaikan oleh Shah bahwa harga transfer multinasional dan perdagangan valuta. Jadi Shah mendeskripsikan mengenai kebijakan harga transfer. Harga transfer domestik murni menggunakan metode biaya full cost, ya. Sedangkan standar kerja transfer luar negeri menggunakan metode harga pasar yang wajar. Ini sangat berbeda, ya.
menggunakan biaya penuh, full cost, dan harga pasar. Ini adalah aturan umum, tetapi sistem tersebut cukup fleksibel yang bisa dengan cepat merespon perubahan keadaan pasar. Industri pemrosesan dokumen sangatlah kompetitif dan manajemen Xerox menyadari bahwa mereka harus merespon berbagai tekanan pasar dan tantangan persaingan global. Seorang manajer Xerox di Brasil menegaskan bahwa sistem harga transfer didesain untuk menghadapi pasar. Kita mendorong pemakaian produk di pasaran dan Xerox mengetahui sumber dari mana pendapatan adalah berasal dari pelanggan. Ini perlu digarisbawahi. Harga transfer domestik tidak sekompleks kondisi internasionalnya. Controller untuk AS menjelaskan bahwa untuk Amerika Serikat controller untuk Amerika Serikat menjelaskan bahwa biasanya harga transfer dibuat dalam basis full cost standar yang memasukkan persentase kecil untuk administrasi. Jika memerlukan respon atas adanya tantangan persaingan harga, maka tidak akan dapat melakukan negosiasi ulang. Unit manufaktur yang tidak bisa menjual di bawah biaya yang menjadi struktur mereka, minimal bisa menutup biaya. Dan yang menjadi perhatian utama adalah mempengaruhi harga transfer untuk mencapai target kinerja unitnya. Oke, kita lanjut ya. Masih harga transfernya. Harga transfer antar unit-unit di luar negeri sedikit lebih rumit yang dikarenakan adanya ragam permasalahan yang lebih luas. Ada perbedaan entitas hukum, dua otoritas pengaturan yang berbeda untuk pajak, bea, dan sebagainya, dan dua perbedaan nilai tukar uang. Dalam situasi ini, Xerox menggunakan harga transfer yang berbasis pada pasar, harga pasar yang dikurangi diskonto. Metode ini sesuai dengan aturan pajak Amerika Serikat dan pada aturan yang berlaku di sebagian besar otoritas pajak yang lainnya. Sebagai tambahan, mata uang harga transfer akan berbeda tergantung pada nilai tambah dari produk itu. Jadi harga produk yang berbasis pasar memberikan suatu margin pada unit yang menjual, dan begitu pula margin yang cukup untuk unit yang membeli. Hal ini memungkinkan unit yang membeli bersaing di pasar lokalnya. Oke, kita lanjut lagi. Unit yang membeli bertanggung jawab pada cukai dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kantor penjualan wilayah melakukan kerjasama dengan pabrik dan menjaga mereka tetap terkabari tentang peraturan-peraturan di negara mereka dan melakukan komunikasi rutin terhadap setiap perubahan kebutuhan yang terjadi di pabrik. Mereka juga memastikan bahwa fasilitas produksi memahami adanya tekanan-tekanan kompetitif, sehingga unit-unit penjualan Xerox secara konstan mendorong dilakukannya peningkatan unit yang membeli bersaing di pasar lokalnya. Tadi sudah disinggung di depan. Oke, kita lanjut. Kemudian budaya baru Xerox adalah meningkatkan kesadaran konsumen, di mana tadi disampaikan bahwa Xerox mengetahui sumber dari pendapatan adalah dari pelanggan atau konsumen. Sehingga
itu ditanamkan serok menjadi budaya baru untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Unit penjualan menyadari bahwa mereka harus melayani pelanggan internalnya atau unit pembeli. Dalam waktu yang bersamaan, mereka memahami bahwa sumber dari kesuksesan bisnisnya adalah memuaskan pelanggan luar. Pengaruh langsung harga transfer kepada perencanaan kinerja menjadi perhatian dari manajer baik unit yang membeli maupun yang menjual. Kemudian faktor eksternal seperti perubahan dalam tingkat biaya atau peraturan negara, misalnya kuota, mungkin akan memiliki pengaruh buruk secara langsung pada kinerja. Namun tekanan ini agak berkurang dengan adanya penggunaan lebih banyak statistik operasional untuk melakukan evaluasi atas kinerja unit dan manajernya. Jadi faktor eksternal seperti perubahan dalam tingkat biaya cukai itu atau peraturan negara, peraturan seperti pembatasan kuota dan lain sebagainya mungkin akan memiliki pengaruh buruk secara langsung pada kinerja. Namun tekanan ini agak berkurang dengan adanya penggunaan lebih banyak statistik. Jadi kebijakannya dilihat dari strategis operasional untuk melakukan evaluasi atas kinerja unit dan manajernya. Oke, kita lanjut. Sehingga Sachs mengatakan, kita mengetahui apa yang terjadi dan tidak hanya mengelola berdasarkan angka-angka keuangan. Pembahasan controller ini rutin. Kami mengizinkan dilakukannya sebuah diskusi terbuka tentang sejumlah masalah-masalah potensial dan menawarkan sebuah sarana untuk mencari alternatif pemecahannya. Ini yang harus dipahami betul ya. Dari pembahas ini, pembahas controller yaitu si Sachs ini mengizinkan dilakukannya ada diskusi terbuka tentang sejumlah masalah potensial. Kemudian menawarkan sarana untuk mencari alternatif pemecahannya. Hal ini merupakan tempat di mana manajer keuangan dapat membantu manajer bagian mengerti secara penuh sejauh mana implikasi bisnis dalam keputusan mereka. Jadi diskusi itu dilakukan antar manajer bagian agar secara keseluruhan bisa secara bersama-sama melakukan implikasi bisnis dalam keputusan mereka. Kita juga menghindari terjadinya kejutan pada perusahaan. Sehingga harga pasar yang wajar menjaga independensi dari entitas hukum. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, manajer diharapkan lebih berhati-hati dalam kaitannya dengan variabel-variabel ekonomi yang lain. Seperti tingkat persaingan, kemudian pasar baru, potensi pasar, dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan lebih hati-hati sehingga harga pasar yang wajar itu masih tetap bisa menjaga independensi dari entitas hukum. Yang diharapkan lebih dalam kaitannya dengan variabel-variabel ekonomi tadi. Kemudian, manajer unit dari Amerika mengatakan bahwa ukuran-ukuran finansial adalah adil. Namun, kadang-kadang ada peristiwa di luar batas kendali kita. Misalnya, adanya devaluasi atau inflasi lokal yang tidak terantisipasi
atau lingkungan peraturan yang tidak pasti yang dapat mengubah kinerja. Jadi seringkali di negara-negara di luar produk sirop ini kadang terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar batas kendali. Misalnya adanya devaluasi atau inflasi yang terantisipasi, yang tidak terantisipasi, atau lingkungan peraturan yang tidak pasti yang dapat mengubah kinerja dari serok. Jadi manajer itu mengatakan bahwa saya rasa tidak adil bahwa manajemen kadang-kadang tidak memasukkan ini dalam perhitungan. Jadi yang di luar batas kendali seperti devaluasi atau inflasi lokal ini yang tidak terantisipasi itu harus dimasukkan di dalam perhitungan manajemen. Kita membutuhkan ukuran keuangan yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang, lebih dari 1 tahun. Seperti harga transfer domestik, harga transfer multinasional dinegosiasikan jika ada perubahan dalam situasi persaingan saat itu, atau perubahan variabel ekonomi seperti nilai tukar uang, pajak, bea, dan kebijakan negara lainnya. Jadi itu harus dinegosiasikan. Dalam kasus ini mereka menerapkan bahwa harga transfer yang berbasis pasar sebagai titik tolak untuk melakukan negosiasi. Kontroler perusahaan menyelesaikan konflik atau perselisihan di antara kedua entitas itu. Jadi mereka menerapkan sebuah harga transfer yang berbasis pasar sebagai titik tolak untuk melakukan negosiasi terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terantisipasi tadi. Exposure akibat nilai tukar yang dapat menimbulkan ayunan besar dalam perekonomian dari harga transfer dan merupakan hal yang penting dalam konsolidasi operasi di luar negeri. Syak menjelaskan bahwa semua unit bertanggung jawab pada exposure transaksi nilai tukarnya. Jadi semua manajer di semua bagian itu bertanggung jawab pada exposure transaksi nilai tukarnya. Tidak ada alasan seorang manajer harus mengelola untuk produk yang bersumber dari unit manufaktur sendiri, maka aturannya sederhana. Jika proses manufaktur menambahkan lebih dari sepertiga nilai produk, maka unit manufakturlah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lindung nilai mata uangnya, karena dia meningkatkan. Kemudian perhatikan bahwa harga transfer menggunakan mata uang dari si pembeli untuk menghitung harganya. Jadi si pembeli ini akan menggunakan mata uangnya, sehingga harus diperhatikan harga transfernya. Dalam kasus ini, nilai akan dilanjutkan melalui organisasi pemasaran untuk didapatkan kembali. Pada intinya, kami menentukan mata uang dari harga transfer melalui nilai tambah yang diberikan kepada produk berdasarkan atas biaya dan harga jual finalnya. Oke, kita lanjut lagi. Manajemen Xerox menggunakan baik nilai tukar lokal dan Amerika untuk mengukur kinerja unit luar negerinya. Akan tetapi, manajer luar negeri menyadari bahwa mata uang yang digunakan dalam konsolidasi adalah dolar Amerika.
dan laporan dalam dolar menjadi dasar dari perencanaan perusahaan. Manajer unit luar negeri menetapkan komitmennya untuk menggunakan dolar Amerika dan manajer perusahaan diharapkan untuk melaksanakan komitmen tersebut. Tekanan untuk mengelola perubahan nilai tukar lokal sudah jelas berada pada manajer luar negeri tersebut. Tadi di depan sudah disampaikan juga. Kemudian saya menjelaskan perubahan kebijakan nilai tukar tersebut. Dia mengatakan perubahan normal pada nilai tukar mata uang asing dari 3 sampai dengan 5% merupakan tanggung jawab dari manajer unit luar negerinya. Kita mengkonsolidasikan dan melaporkan hasil yang dicapai perusahaan dalam dolar dan kita mengharapkan manajer untuk menyampaikan rencananya. Terserah kepada manajer lokal untuk mengawasi ekspor transaksi mata uang mereka. Jika nilai tukar bergerak nilai dolar lebih besar antara 3 sampai 5%, maka ekspor transaksinya menjadi masalah bagi perusahaan. Dia melanjutkan, kita menetapkan standar dan ukuran dan membagi pelaksanaan dari eksposur tersebut dengan operasi luar negeri. Kita secara rutin membicarakan masalah nilai tukar selama pembicaraan mingguan controller secara informal. Jadi SAC mengidentifikasikan bahwa jika nilai tukar berubah ke arah yang menguntungkan bagi operasi luar negeri, maka perusahaan memotong tambahan hasil keuangan untuk tujuan pengukuran kinerja unit tersebut. Dalam hal ini, manajemen perusahaan mungkin memberikan wewenang kepada organisasi luar negeri untuk melakukan investasi dari bagian laba yang disebabkan oleh mata uang tersebut kembali kepada unit mereka, tergantung kepada seberapa menariknya proposal yang diberikan. SAC mengatakan, kita rutin membicarakan nilai tukar dan masalah harga transfer dan melalui telepon antara controller yang lain. Ini adalah cara kami mencegah kejutan-kejutan di akhir tahun. Manajer subunit mengatakan sebagai berikut. Dalam operasi pelanggan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dolar AS merupakan mata uang fungsional. Kami melakukan semua perdagangan dalam dolar dan ukuran kinerja kami yang berbasis pada akuntansi juga dalam bentuk dolar. Kami menggunakan plan development rate yang merupakan titik referensi kami untuk semua transaksi. Jadi kami meninjau kembali harga transfer setiap kuartal atau setiap 4 bulan, kuartal 4 bulan. Sebagai contoh, dari kerumitan harga transfer, translasi mata uang, dan sistem pengukuran kinerja sebagai berikut. Fasilitas di Venray, Belanda, menjual secara teratur atau mentransfer mesin fotokopi kepada unit pemasaran AS. Pabrik Venray tadinya adalah bagian resmi dari Rance Xerox, tetapi untuk kepentingan kinerjanya, General Manager memberikan laporannya kepada Manufacturing Support sebagai fungsi sentral perusahaan. Manajer perusahaan kemudian menjelaskan bahwa Direktur lokasi Venray saat ini memberikan laporannya kepada Manufacturing Support melalui organisasi operasi manufaktur Rance Xerox.
kami sedang mengerjakan rekomendasi mengenai bagaimana cara menselaraskan dan memindahkan pabrik-pabrik yang difokuskan untuk melapor kepada tim bisnis atau divisi bisnis. Bagaimanapun jajaran produk Venri mendukung lebih dari satu divisi bisnis. Masih akan terdapat area-area yang tidak dimasukkan ke dalam pabrik-pabrik fokus dan akan tetap memberikan laporan kepada manufacturing support. Pengukuran kerja akan didorong, dirongrong, ya. didorong oleh organisasi, manufacturing support dengan peralatan dan material serta fungsi pasukan didorong oleh masing-masing organisasi yang mengelolanya seperti yang diindikasikan di dalam bagan organisasi. Tanggung jawab ini akan berpindah pada divisi-divisi sesuai dengan struktur pelanggan yang direferensikan di atas dengan dukungan terus-menerus dari manufacturing support tentang persediaan, rantai pasokan terintegrasi dan organisasi operasi pelanggan. Pada intinya, organisasi dukungan pusat menyediakan pelayanan bagi divisi bisnis dan pengembangan pengukuran kinerja secara tepat. Kesimpulannya, dari sudut pandang pengendalian manajemen, terdapat 3 topik yang unik yang bagi perusahaan multinasional di atas, yaitu perbedaan budaya, harga transfer, dan nilai tukar. Dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya untuk memperoleh harga transfer pada perusahaan multinasional, yaitu perpajakan, peraturan pemerintah, biaya atau tarif, pengendalian nilai tukar luar negeri, dan joint venture. Sebuah evaluasi atas kinerja ekonomi anak perusahaan sebaiknya menggabungkan konsekuensi negatif dan positif maupun positif dari exposure transaksi dan ekonomi. Akan tetapi, selagi mengevaluasi kinerja manajer yang berwenang dari anak perusahaan, efek dari exposure transaksi dan exposure transaksi harus dihilangkan. Meskipun demikian, manajer anak perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan efek-efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh exposure ekonomi. Demikian kesimpulan dari pertemuan pada malam hari ini. Kuliah akan saya akhiri dan terima kasih. Sekian dan terima kasihnya.